Salam umat Tuhan yang diberkati dimanapun berada. Kita jumpa lagi dalam ibadah minggu pada hari ini 11 Juli 2021. Sebagaimana telah disampaikan kepada kita semua bahwa kita beribadah di rumah masing-masing. Dan secara online minggu pagi hari ini saya akan memimpin liturgi ibadah minggu dalam perayaan bulan pendidikan yang ditetapkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor. Dalam minggu ini, liturgi dikemas dalam sebuah tema mewujudkan generasi berhikmat. Umat Tuhan yang berbahagia, sebelum ibadah dimulai, saya mengajak kita, mari kita memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, selama ibadah berlangsung, diharapkan kita semua tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, mohon agar kita memperhatikan juga liturgi dalam bentuk soft file dan hard copy yang sudah kami kirimkan ke masing-masing anggota keluarga. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah minggu pada pagi hari ini. Saya jemput kita semua berdiri. Kita madahkan pujian kita menurut Kidung Jemaat nomor 18 ayat yang pertama. Ibadah bulan pendidikan saat ini diberkati oleh Tuhan, Pencipta langit dan bumi, dalam naungan kasih Putra Tunggalnya. Biarlah dalam pimpinan Roh Kudus kita beribadah dalam kepenuhan damai sejahtera. Damai Tuhan yang abadi menyertai kita semua. Amin. Silakan duduk. Umat Tuhan yang berbahagia, firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini terambil dari Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat, ayat 6 dan ayat yang ketujuh. Amsal pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah peroleh hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Mari kita menyambut nats pembimbing ini dengan menyajikan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 64 ayat yang pertama. Kekasih Tuhan Yesus Kristus,
Dalam surat pertama Korintus pasal 1 ayat 20, Rasul Paulus mengatakan, "Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantahan dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan?" Semua kita sadar bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Karena itu marilah kita berdoa, mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Murah, di hadapan hadirat-Mu kami datang dalam doa. Kami mengaku segala dosa yang kami perbuat. Dengan hati yang jujur dan penuh ketulusan, kami mengaku Bapa, bahwa sering dalam hidup ini kami lebih mengandalkan diri kami. Kami mengandalkan kemampuan yang ada pada kami. Dan kami tahu itu bertentangan dengan kehendak-Mu, ya Bapa. Kami sadar kalau satu-satunya sumber hikmat bagi kami hanyalah Engkau, ya Bapa pengasih dan penyayang. Kasihanilah dan ampunilah akan kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus hidup kami berdoa. Amin. Pujian kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 27 ayat yang pertama. Umat Tuhan yang berbahagia, orang-orang berhikmat akan merenungkan kebenaran ini. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Pujian bukan dengan barang fana.
Umat Tuhan, saya mengajak kita, mari kita membuka Alkitab dari Mazmur pasal 111. Mazmur pasal 111 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Mazmur pasal 111 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kita akan membacakannya secara berbalas-balasan. Saya jemput kita semua dalam keadaan berdiri. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, umat Tuhan membacakan ayat-ayat yang genap. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bermazmur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan di dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dasar. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kidung Jemaat 46 ayat yang pertama. Silakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, saya mengajak kita, mari kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terpujilah akan nama-Mu kekal selama-lamanya. Di minggu pagi yang indah dan cerah ini, kami umat-Mu di masing-masing rumah tangga, kami beribadah kepadamu, memuliakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami mau membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang telah dipilih bagi kami semua. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang terbatas, dan karena itu kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus bagi kami semua. Biarlah kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan kami dapat hidup menurut firman Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Berfirman bagi kami semua ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan dipilih bagi kita dari Injil menurut Lukas. Lukas pasal yang kedua ayat 41 hingga ayat 52. Lukas pasal 2 ayat 41
hingga ayat 52. Saya membacakannya bagi kita semua. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku mendengar," saya ulangi, "Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret, dan ia tetap di dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita semua, dan yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga yang melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam kekasih Tuhan Yesus yang berbahagia. Salam sehat penuh sukacita saya sampaikan kepada seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Tetap semangat walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing. Masih dalam perayaan bulan pendidikan, dalam ibadah minggu ini 11 Juli 2021 dengan tema perenungan mewujudkan generasi berhikmat. Sekali lagi, mewujudkan generasi berhikmat. Umat Tuhan yang terkasih, kalau kita baca kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 10, di sana pengkhotbah katakan seperti ini. Jika besi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaganya untuk mengasah. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Sekali lagi, Pengkhotbah 10 ayat 10 katakan kepada kita, jika besi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaganya untuk mengasah. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Sekali lagi, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Pertanyaan bagi kita semua, apa itu hikmat? Periksa KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Di sana akan dijelaskan kepada kita, hikmat artinya kebijakan. Hikmat artinya kearifan. Atau hikmat artinya kesaktian. Tapi ada juga beberapa pengertian tentang hikmat. Namun saudara, yang paling indah adalah hikmat seperti yang dimiliki oleh Raja Salomo, di mana hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Sekali lagi saya ulangi ini. Yang paling indah adalah hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo, di mana hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Banyak orang pintar secara ilmu, tapi belum tentu memiliki hikmat. Karena itu hendaknya di dalam menjalani kehidupan ini, kita juga memiliki hikmat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Umat Tuhan yang berbahagia, apakah kita kenal Mahatma Gandhi? Kalau kita buka Google, pasti kita akan kenal pribadi Mahatma Gandhi. Di sana dijelaskan secara detail tentang siapa dirinya. Ada cerita tentang Mahatma Gandhi ketika dia kuliah di salah satu universitas di London. Tempat di mana Mahatma Gandhi kuliah, ada seorang profesor. Entah kenapa dia tidak suka melihat Mahatma Gandhi. Dan karena itu dia selalu berusaha menjatuhkan Mahatma Gandhi, tapi tidak berhasil. Karena apa? Karena Mahatma Gandhi ini dikenal sebagai orang yang sangat bijaksana. Satu waktu saudara, saat makan siang, Mahatma Gandhi pergi ke kantin untuk makan. Tapi ketika dia masuk ke kantin, sudah penuh. Tidak ada lagi tempat duduk. Dan satu-satunya tempat duduk yang masih kosong adalah tempat duduk di sebelah profesor yang sedang makan juga. Ya, mau tidak mau walaupun dia enggan duduk di samping profesor, tapi terpaksa dia harus melakukan itu. Mahatma Gandhi mengambil tempat duduk di samping profesor. Melihat hal itu, profesor pun merasa tidak senang dan dia berkata, "Sungguh tidak pantas seekor babi duduk berdampingan dengan seekor burung." Saudara, apa jawaban Mahatma Gandhi? Dia berdiri dan dengan tenang dia berkata, "Oh, saya mengerti, Profesor. Jangan khawatir. Saya akan terbang sekarang juga." Mahatma Gandhi pun pergi meninggalkan sang profesor yang menanggung malu. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita juga ingat ketika Tuhan Allah menyuruh Salomo meminta sesuatu. Yang Salomo minta adalah hikmat, yaitu hati yang paham untuk memahami dan menyelesaikan masalah. Dan ketika Salomo meminta hikmat dari Tuhan, Tuhan memberikan kepadanya juga kekayaan, kekuasaan, dan pengetahuan. Karena dengan hikmat yang Salomo minta, Tuhan Allah percaya Salomo akan mampu mempergunakan hikmat itu untuk kekayaannya, untuk kekuasaannya, dan untuk pengetahuannya. Dia akan menggunakan itu secara baik dan benar. Ini artinya hikmat begitu penting bagi kehidupan manusia. Itulah sebabnya sebagai orang tua kita diwajibkan mewujudkan generasi berhikmat. Mari kita bersama merenungkan bagian firman Tuhan yang telah dibaca tadi. Injil Lukas pasal 2 ayat 41 hingga ayat 52.
Umat Tuhan yang terkasih, menurut para ahli, Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 ini adalah bagian yang terpenting dalam kisah Injil. Pertanyaannya, apa yang penting? Yang penting adalah setiap laki-laki dewasa yang tinggal dalam radius 15 mil dari Yerusalem wajib menghadiri upacara atau perayaan Paskah. Pada waktu itu setiap orang Yahudi di berbagai negeri di dunia ini, mereka selalu punya harapan dalam hidupnya agar sekali dalam kehidupan mereka bisa menghadiri pesta Paskah di Yerusalem. Ini yang dikatakan penting. Bagi orang Yahudi, setiap anak laki-laki Yahudi yang sudah dianggap remaja atau dewasa, saat dia berusia 12 tahun, mereka tergolong anak-anak Taurat. Dan karena itu diwajibkan melaksanakan semua ketetapan Taurat bagi dirinya. Itulah sebabnya saudara, ketika Yesus berusia 12 tahun, untuk pertama kalinya ia harus mengikuti upacara perayaan Paskah di Yerusalem. Dan yang menarik dari bacaan ini, Yesus tidak sekedar mengikuti perayaan Paskah, tapi setelah perayaan itu Yesus berada di dalam bait Allah. Sedang apa Yesus di bait Allah, saudara? Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, di tengah-tengah para pengajar Taurat. Dia mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Saya kira di sini berawalnya hikmat dari Allah. Ketika Yesus duduk mendengar pengajaran Taurat yang disampaikan oleh alim ulama, lalu dia menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Disitulah berawalnya hikmat berasal daripada Allah dicurahkan kepada Yesus. Umat Tuhan yang terkasih, duduk mendengar Taurat, duduk mendengar pengajaran tentang Allah, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bila ada yang kurang mengerti. Disitulah awalnya hikmat. Dan pertanyaan itu, pertanyaan yang diajukan di dalam bait Allah, pasti jawabannya dapat, karena bertemu langsung dengan narasumbernya. Ini yang dialami oleh Yesus selama 3 hari saat dia berada di Yerusalem. Dia ada di bait Allah. Sementara kedua orang tuanya panik, karena saat mereka kembali ke Nazaret, ternyata Yesus tidak bersama-sama mereka. Mau tidak mau, saudara, orang tua Yesus kembali ke Yerusalem. Dan saat mereka sampai di Yerusalem, mereka tercengang karena melihat Yesus sementara duduk mendengar alim ulama di bait Allah. Mereka tercengang karena mendengar Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada alim ulama. Sebagai orang tua, mereka merasa cemas, dan rasa cemas itu mereka sampaikan kepada Yesus. Akan tetapi Yesus katakan bahwa dia memang harus berada di rumah Bapanya. Bapanya yang sesungguhnya, untuk mendengar pengajaran-pengajaran Bapa yang memberi hikmat. Kekasih Tuhan Yesus, selanjutnya kita lihat bagaimana hikmat yang diperoleh dari Bapa. Hikmat itu menuntun Yesus dalam bersikap kepada orang tuanya. Ayat 51 mengatakan, Yesus pulang bersama orang tuanya ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan, ia tetap hidup dalam didikan kedua orang tuanya. Duduk dan mendengar pengajaran di bait Allah, tidak mengabaikan asuhan atau didikan orang tua di rumah.
Dan itulah juga yang dialami oleh Yesus. Sehingga tidak heran saudara kalau dikatakan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan karena bertambahnya hikmat, maka Yesus dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Orang berhikmat disukai Allah dan disukai manusia. Karena orang berhikmat pasti perbuatannya menyenangkan Allah dan juga menyenangkan manusia. Orang berhikmat tentunya orang yang takut akan Tuhan. Itu pasti. Sekali lagi, orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus mewujudkan generasi yang berhikmat. Bagaimana caranya? Pertama, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa hikmat itu berasal dari Allah. Allah sumber hikmat. Sebagaimana yang dikatakan oleh surat Yakobus, kalau kita periksa pasal 1 ayat 5. Di sana Yakobus katakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada setiap orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Di sini kita belajar bahwa untuk mewujudkan generasi berhikmat, pertama-tama orang tua harus memintanya kepada Allah. Bagi kita selaku orang tua, ketika kita meminta sesuatu kepada Allah untuk anak-anak kita, kita belajar untuk jangan hanya meminta umur panjang saja bagi anak-anak kita. Jangan hanya meminta kesuksesan, keberhasilan bagi anak-anak kita. Jangan hanya meminta masa depan yang baik bagi mereka. Melainkan mintalah juga hikmat bagi anak-anak kita. Untuk mewujudkan generasi berhikmat, peranan orang tua, mintalah kepada Tuhan agar Tuhan menganugerahkan hikmat itu kepada anak-anak kita. Yang kedua, ternyata kalau hanya meminta hikmat saja tidak cukup bila tidak disertai dengan perbuatan. Belajar dari Alkitab tadi, orang tua juga harus menjadi orang tua yang setia membawa anak-anaknya ke dalam rumah Tuhan, agar di sana mereka pun dapat belajar mengenal pengajaran firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Apalagi saat mereka remaja dan menjadi dewasa. Saudara, jangan biarkan masa remaja, masa muda mereka begitu saja tanpa pengawasan dan tuntunan dari orang tua. Sekali lagi, anak-anak remaja kita dan anak-anak muda kita, mereka masih tetap membutuhkan tuntunan dan pengawasan dari kita selaku orang tua. Kita perlu menuntun mereka supaya mereka juga mendapat pengajaran yang benar tentang kehendak Tuhan. Para remaja dan anak-anak muda perlu dibimbing menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, yang punya kerinduan untuk belajar mendengar pengajaran tentang firman Tuhan. Dengan demikian, saudara, mereka akan terbentuk menjadi generasi yang berhikmat. Ketiga, khusus untuk para remaja dan anak-anak muda, dengarlah akan hal ini. Sangat diharapkan kalian menjadi generasi yang berhikmat di masa sekarang ini. Ini adalah harapan gereja. Ini harapan orang tua, harapan masyarakat. Memiliki ilmu atau kepandaian saja itu tidak cukup bila tidak berhikmat.
Tanpa hikmat yang berasal daripada Allah, ilmu dan pengetahuanmu itu akan menjadi sia-sia. Karena itu benar sekali tema yang kita renungkan pada saat ini. Wujudkan generasi berhikmat. Ini bukan saja menjadi tanggung jawab orang tua, bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, atau juga menjadi tanggung jawab gereja. Tapi mewujudkan generasi berhikmat adalah juga tanggung jawab para remaja dan kaum muda. Kalau kalian ingin menjadi generasi yang berhikmat, maka belajarlah dari Tuhanmu, yaitu Yesus Kristus. Belajar secara mandiri tanpa dipaksa ataupun terpaksa. Tapi kalian sendiri harus punya kerinduan untuk belajar mengenal pengajaran dari firman Tuhan setiap hari. Ini harus menjadi kerinduan dari kaum remaja dan kaum muda. Kalau kalian ingin menjadi generasi yang berhikmat, kiranya kalian juga mau mendengar dan mengenal pengajaran tentang firman Tuhan setiap saat. Yang keempat, belajar dari remaja Yesus di bait Allah. Dia duduk mendengar pengajaran yang disampaikan oleh alim ulama tentang Taurat. Tetapi ketika ia sampai di rumah, dalam hidupnya bersama orang tua, Yesus tetap hidup dalam asuhan atau didikan orang tuanya. Kita pun demikian sebagai remaja dan kaum muda masa kini. Tetaplah memberi dirimu diasuh dan dididik oleh kedua orang tua. Mewujudkan generasi yang berhikmat adalah dengan cara memberi dirimu diasuh dan dididik oleh bapa dan mama di rumah. Jujur, banyak remaja dan anak-anak muda sekarang ini ada juga yang tidak mau diasuh dan dididik oleh papa dan mama. Akibatnya apa? Akibatnya hidup mereka tidak lagi terpimpin dengan baik. Remaja dan kaum muda Kristen, kiranya hidupmu tidak seperti itu. Mari dengan kesadaranmu, engkau terus memberi diri untuk belajar mengenal akan firman Tuhan, tapi juga memberi dirimu untuk diasuh dan dididik oleh orang tuamu. Kalau engkau ingin mewujudkan kehidupanmu sebagai remaja dan sebagai kaum muda yang berhikmat pada masa kini, mari belajarlah seperti Yesus. Makin bertambah besar, bertambah pula hikmatnya, dan ia makin dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Generasi yang berhikmat adalah generasi yang dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Umat Tuhan yang berbahagia, sebagai respon kita atas firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, saya jemput mari kita berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Hidup Jemaat 281. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Marilah orang-orang berhikmat, berilah persembahanmu. Percayalah bahwa kita memberi dari apa yang kita peroleh dari Tuhan. Berilah dengan hati yang rela dan renungkanlah perkataan firman Tuhan ini. Dengan hikmatmu dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Mari kita berdoa. Ya Kristus, persembahan yang hidup, kami akan memberi persembahan kepadamu. Kami sadar bahwa apa yang kami berikan ini terlampau kecil bila dibandingkan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi kami. Tapi kami semua sudah mempersiapkan persembahan ini dengan hati yang tulus dan ikhlas. Berkenanlah Tuhan menerima dan memberkati persembahan kami, agar boleh berguna dalam mendukung pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, persembahan yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Untuk memberikan persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 363 ayat yang pertama. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, dan waktuku milikmu. Bagi Yesus semuanya, dan waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, dan waktuku miliknya. Umat Tuhan yang berbahagia, saya mengajak kita, mari kita teduhkan hati kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita berdoa dan menaikkan syafaat kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala hikmat, kepadamu pada minggu pagi hari ini, kami umat-Mu boleh datang dalam persekutuan. Kami beribadah, memuliakan nama-Mu, dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menolong kami semua yang mendengar firman Tuhan, agar apa yang kami dengar, kami boleh dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami masing-masing, dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak. Bagaimana kami dapat mewujudkan generasi yang berhikmat. Kami semua sudah mendengar akan firman-Mu. Karena itu tolonglah kami sebagai orang tua. Tuhan memberikan kami kemampuan
agar kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami, menuntun dan memimpin anak-anak kami, agar mereka dapat mengenal pengajaran-pengajaran tentang Allah dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Sebab hanya dengan mengenal akan Allah, mengenal akan kehendak Allah, anak-anak kami boleh dituntun untuk menjadi generasi yang berhikmat. Kami mohon kiranya hikmat Allah boleh memenuhi kehidupan anak-anak kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami menyadari bahwa ilmu pengetahuan saja tidak cukup kalau mereka hidup tanpa meminta hikmat daripadamu. Karena itu Bapa di sorga, kami menatang kehidupan anak-anak kami dalam tangan pengasihan-Mu. Roh-Mu yang kudus menolong kami, menolong mereka, supaya mereka menjadi generasi muda yang hidupnya takut akan Tuhan. Sebab kami menyadari bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kami juga sebagai remaja, sebagai kaum muda, Tuhan tolong kami supaya kami belajar mandiri dalam hal pengenalan akan pengajaran firman Tuhan. Sebagai remaja dan kaum muda, kami punya kerinduan untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebagai remaja dan kaum muda, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami juga bertanggung jawab atas diri kami masing-masing, mewujudkan kehidupan kami sebagai remaja, sebagai kaum muda yang berhikmat, sehingga dimanapun kami berada, hidup kami dapat memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa bagi gereja-Mu dalam tugas dan pelayanan, termasuk pelayanan di Jemaat Marturia Osapa Selatan. Bahwa oleh karena pandemi COVID-19, kami kembali lagi beribadah di rumah masing-masing. Tuhan menolong kami supaya kami lebih sungguh lagi di tengah-tengah kesulitan ini. Kami tetap menata pekerjaan pelayanan dengan baik. Seluruh presbiter, baik itu penetua, diaken, dan pengajar, kami sudah diberikan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Dan biarlah kami berlaku setia terhadap panggilan kami. Kami berdoa juga bagi gereja-Mu dalam menghadapi situasi yang sulit. Kiranya Tuhan tetap menolong, memberkati gereja-Mu, memberkati anggota jemaat yang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Kuasa-Mu lah yang mengendalikan isi dunia ini. Kami yakin bahwa dengan kuasa-Mu, maka semua yang sakit boleh tertolong. Mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Memberkati para dokter dan para perawat. Tuhan, melindungi mereka dengan kuasa-Mu, supaya mereka pun dapat melayani orang-orang sakit. Di dalamnya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, baik bagi para medis maupun bagi mereka yang sakit. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami. Para pemimpin bangsa ini kami taruhkan dalam tangan kuasa-Mu, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya mereka didapati sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan semua tugas-tugas mereka dengan baik. Mereka didapati sebagai pemerintah yang takut akan Tuhan, pemerintah yang melayani dengan baik, yang mengutamakan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa ini di atas segala-galanya. Berikan hikmat dan akal budi kepada para pemimpin bangsa, supaya mereka dapat memimpin dengan baik dan dengan benar. Kami juga berdoa bagi pergumulan semua anggota jemaat. Tuhan Yesus memberkati, bahwa di setiap pergumulan itu Tuhan selalu ada,
Tuhan pasti menolong, meringankan pergumulan-pergumulan umat-Mu. Dan dalam keadaan apapun, kiranya mata kami tetap tertuju kepadamu, ya Allah yang hidup. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang bersuka cita karena mengalami hari ulang tahun, baik itu kelahiran maupun perkawinan ataupun kebahagiaan lainnya. Segala sukacita mereka disempurnakan oleh Tuhan. Kami tetap berdoa bagi para janda, duda, anak-anak yatim piatu, para lansia. Berkat Tuhan selalu menaungi dan menyertai kehidupan mereka tiap-tiap hari. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dari PAUD sampai pada perguruan tinggi. Tuhan tolong mereka supaya mereka juga tekun dalam hal belajar, didampingi oleh para guru dan dosen, didampingi oleh orang tua. Sekalipun mereka harus belajar dari rumah, kiranya ketekunan dan kesetiaan mereka dalam hal belajar tetap menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk ibadah minggu pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan tetap menolong dan memberkati akan kami. Sempurnakanlah doa kami ya Bapa, karena kami berdoa tidak dengan nama lain, melainkan dengan nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, untuk warta jemaat, semua bisa dibacakan dalam bentuk soft file dan hard copy yang sudah kami kirimkan melalui grup WA yang ada. Sekarang saya jemput kita berdiri untuk kita bisa mengakhiri ibadah kita saat ini. Generasi hikmat adalah mereka yang mengikuti segala jalan Tuhan, hidup hanya karena hikmat Tuhan, dan berpegang pada hikmat itu. Teruslah menjadi orang-orang yang percaya, yang berhikmat untuk menerangi yang gelap. Hidup Jemaat nomor 427 ayat yang pertama. Arahkan segenap hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Roh Kudus yang memperbarui dan membebaskan itu senantiasa menganugerahkan kecerdasan kepada kita, sehingga kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat, yang senantiasa memberkati dan mengasihi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saya jemput kita berdiri, kita nyanyikan ayat 2 dari Kidung Jemaat 427. Suka menurut cerita mulia yang
Salam. Shalom. Sampai berjumpa di ibadah minggu tanggal 18 Juli 2021. Tuhan Yesus berkati kita semua.